di Yaumil Akhir kelak. Kepada yang terhormat, Bu Malia Francisca MPDI selaku pemateri pada hari ini, serta teman-teman semua para peserta kajian Pekan Kesejarahan pada season kali ini. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bu Malia Francisca MPDI selaku pemateri. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Trinur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah apa, Jar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kaprodi SPI, Bapak AM Ismatullah MSI, yang terhormat, mungkin di sini ada beberapa dosen yang hadir. Kemudian yang saya banggakan dan sangat saya cintai, teman-teman SPI semuanya. Langsung saja ya. Tadi materinya sudah saya share di Mbak Gina. Monggo di share screen Mbak Gina. Jadi hari ini kita belajar bersama, kita diskusi terkait Al-Mu'allaqat. Al-Mu'allaqat itu syair-syair Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Kalau kajian yang dulu kan tentang sejarah sastra Arab ya. Ini kita fokuskan kepada Al-Mu'allaqat. Sebelum kita masuk ke Al-Mu'allaqatnya, kita harus tahu sejarah sastra Arab itu bagaimana sih? Jadi sastra Arab sebenarnya itu sudah ada sejak sebelum zaman jahiliyah itu. Tapi dari buku-buku yang ada itu belum pernah ada yang mengatakan tahun berapa pasnya untuk memulai sastra Arab itu sendiri. Kalau untuk Al-Mu'allaqat itu kan dari kata mu'allaq ya. Di mu'allaq itu sesuatu yang digantung. Allaqa yu'alliqu, ya, yang digantung. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, kumpulan puisi Arab yang dipasang di dinding Ka'bah. Dipasang itu kan otomatis dia menggantung ya. Sehingga orang-orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu bisa melihat syair-syair yang digantung tersebut. Nah, berbicara tentang syair-syair pra-Islam itu kan identik dengan zaman jahiliyah ya. Jadi kita kalau mendengar kata jahiliyah itu identik dengan kata bodoh kalau dari letterlek katanya. Dari kata jahala yajihilu bodoh. Tetapi dari segi zaman atau waktunya itu bukan berarti jahala yajihilu itu tadi. Itu hanya sebuah tradisi ya. Tradisi bangsa Arab sebelum masuknya Islam, yang mana mereka itu penuh dengan kemarahan, kemudian dendam, pokoknya karakter-karakter negatif orang-orang pra-Islam itu, sehingga dinamakan jahiliyah. Jadi bukan dari segi jahiliyah pengetahuannya, enggak, karena terbukti apa? Terbukti kalau dari segi pengetahuannya mereka itu ahli sekali dalam bidang syair.
Jadi bukan syair ya. Kalau syair itu kan pelakunya, di syair. Yang betul itu syair. Karena dalam buku ini, kelihatan enggak? Nah ini judulnya itu Al-Mu'allaqat, syair-syair Arab pra-Islam gitu. Di syair. Sebenarnya yang kalau menurut bahasa ya yang betul adalah syair, bukan syair. Kalau syair itu ya orang yang melantunkan puisi itu syair. Ikut wazan fa'il. Tapi kalau syair ya puisinya itu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berdiskusi terkait buku ini. Al-Mu'allaqat, syair-syair Arab pra-Islam. Berbicara tentang sastra Arab, di situ ada peristiwa yang sangat melegenda, yaitu Al-Mu'allaqat itu sendiri. Al-Mu'allaqat itu kayak apa ya? Nobel sastra gitu. Jadi Nobel sastra yang diberikan kepada para penyair atas prestasi-prestasi yang diberikan waktu itu. Jadi untuk pemilihan siapa saja sih yang termasuk kategori penyair Al-Mu'allaqat itu tentunya tidak sekali dua kali ya, tidak sekali dua kali kemudian langsung ditentukan 7 orang itu, tidak. Jadi melalui beberapa kompetisi, beberapa lomba-lomba terkait sastra yang diadakan di beberapa pasar. Kalau dulu pernah saya sampaikan ada 3 pasar besar yang digunakan sebagai tempat atau ajang untuk mengadakan kompetisi-kompetisi sastra. Sebenarnya ada pasar-pasar kecil ya, tapi yang lebih masyhur itu ada 3 pasar besar. Pasar Ukad, Pasar Dzul Majas, dan Pasar Dzul Mihnah. Itu yang biasanya dipakai untuk mereka lomba-lomba sastra itu. Jadi dalam penentuan penyair kategori penyair Mu'allaqat itu ada syarat-syaratnya, syarat-syarat estetika untuk seorang penyair, kemudian bagaimana cara menyampaikan syair itu, apakah sudah menjiwai apa belum gitu, sehingga 7 orang itu dinobatkan sebagai penyair Al-Mu'allaqat. Itu satu Imrul Qais, Thorofah bin Abd, kemudian Zuhair bin Abi Sulma, Antara bin Shaddad, Labid bin Rabi'ah, atau ada yang mengatakan Lubaid. Mungkin karena memang dulu belum ada harokatnya ya, jadi tulisannya kan lam, ba, ya, dal. Ada yang mengatakan Labid, ada yang mengatakan Lubaid. Kemudian Amr bin Kulthum. Kemudian yang terakhir adalah Haris bin Khilizah. Tetapi dari beberapa atau dari ke-7 penyair Mu'allaqat itu ada riwayat yang juga mengatakan bahwa tidak hanya 7 itu, yaitu ada 10. Ditambah Nabiwa, Al-Asya sama Ubaid. Lah terlepas dari kevalitannya 7 penyair Mu'allaqat atau 10 itu bukan ranah kita ya, karena memang ada beberapa yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 7. Nah terlepas dari itu semua, di sini kita coba mengapresiasi dengan cara mendiskusikan bahwa ternyata dulu itu ada legenda sastra Arab yang sampai sekarang itu kita dengar. Gitu. Jadi tugas di sini kita itu hanya mengkaji saja sebagai bentuk apresiasi sebagai kita pecinta sastra Arab ya, karena sastra Arab ini merupakan juga bagian dari sejarah Islam. Kemudian selanjutnya Mbak, kita langsung masuk ke
penyair-penyairnya. Nah, itu. Yang pertama itu ada Imru'ul Qais. Imru'ul Qais ini mendapat sebutan penyair mabuk dari lembah ke lembah. Jadi untuk namanya itu panjang sekali ya. Tidak asing bagi kita ya, kalau orang-orang Arab itu mesti ayah, kemudian kakek, pokoknya kakek buyut sampai seterusnya itu disebutkan semuanya. Sampai sepanjang itu namanya. Imru'ul Qais bin Hujr bin Al-Haris Al-Malik bin Amr bin Hujr Aqilul Muror bin Amru bin Muawiyah bin Al-Haris bin Ya'qub bin Saur bin Murta bin Muawiyah bin Kindah. Nah, dari Imru'ul Qais ini keturunan kabilah Kindah. Nah, Imru'ul Qais ini melalui beberapa pertimbangan para juri ketika dilombakan itu ya, beliau mendapatkan gelar sebagai Ra'isus Syair. Jadi atau Malikus Syair, rajanya penyair. Beliau keturunan bangsawan. Kalau bangsawan identik dengan kemewahan ya. Kitanya berpesta pora, foya-foya, mabuk, kemudian bermain perempuan itu sudah biasa. Kemudian karena dia suka foya-foya, kemudian suka mabuk, suka bermain perempuan, akhirnya sama keluarganya itu diusir. Nah, ketika diusir itu akhirnya kan Imru'ul Qais itu hidupnya pindah-pindah, yaitu nomaden itu, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Karena itu tadi, sampai dia dijuluki anak nakal itu. Karena dengan hidup foya-foya itu kan akhirnya juga menghabiskan harta keluarganya, merendahkan harga dirinya juga karena sering bermain perempuan, akhirnya diusir sama keluarganya. Itu contoh dari syairnya Imru'ul Qais. Jadi itu, walaili kamaujil bahri arkhosudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya. Malam bagaikan gelombang samudra yang menyelimutkan tiringnya padaku dengan kesedihan untuk membencanaiku. Faqultu lahu lama tamattu bisulbihi wa arda fa'ijazan wa na'a bikulliki. Aku berkata kepadanya kala ia menggeliat merentang tulang punggungnya dan siap melompat menerkam mangsanya. Nah, jadi itu nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, itu salah satu dari syairnya atau puisinya Imru'ul Qais. Jadi puisinya Imru'ul Qais itu ada berapa ya kalau di buku ini? Bentar. Ini terdiri dari 82 baris. Kalau baris itu bagaimana kayak di nadoman itu ya, teman-teman insya Allah yang dari pondok insya Allah tahu. Nadoman itu biasanya kan ada satir awal, satir sani. Jadi ada 2 baris sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi di sini ada 82 baris punyanya Imru'ul Qais itu. Kemudian yang kedua adalah Torofah bin Abd. Nah, Torofah bin Abd ini nama lengkapnya adalah Torofah bin Abd bin Sufyan al-Bakr. Sejak bayi beliau sudah ditinggal oleh ayahnya, kemudian diasuh oleh pamannya. Yang namanya bukan diasuh oleh orang tua sendiri itu kan beda ya. Jadi mungkin dari psikologinya itu tidak senyaman dengan orang tuanya,
Tetapi justru itulah yang membuat Torofah bin Abad itu dinobatkan sebagai penyair ulung, penyair yang handal. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar penyair kelana karena memang suka berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian dewa penyair cinta. Itu untuk contohnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian itu sudah ada artinya juga ya. Kemudian selanjutnya adalah Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma ini nama lengkapnya Zuhair bin Abi Sulma bin Robi'ah bin Riyah Al-Muzani. Zuhair ini mendapatkan gelar sebagai penyair budiman di tengah perang. Nah, mengapa kok dinamakan atau mendapatkan julukan penyair budiman? Karena itu terpengaruh dari pamannya. Ya. Pamannya dulu itu juga seorang penyair yang penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Nama pamannya adalah Basyamah bin Wadir. Wa'alamu ilmal yawmal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi wadin ami. Aku dapat mengetahui segala yang terjadi pada hari ini dan kemarin. Tetapi aku tetap tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari. Itu salah satu syairnya Zuhair bin Abi Sulma. Jadi kalau dalam buku ini, buku Al-Mu'allaqat syair-syair Arab pra-Islam ini ada semuanya ya. Jadi setiap penyair itu nanti disertakan sekalian syair yang berupa asli Arabnya, kemudian juga terjemahannya. Kemudian selanjutnya ada Antara bin Shaddad. Nah, ini Antara ini mendapatkan julukan sebagai penyair legendaris dalam cinta. Jadi ceritanya itu dia suka dengan sepupunya sendiri. Itu pemuda keturunan budak, dijuluki sebagai pemuda jongos hitam. Mungkin karena sangat hitam itu ya. Dia dijuluki juga sebagai kesatria baja berkulit hitam. Tapi dia sangat berani, hingga dijuluki sebagai pendekar perang dari kabilahnya. Untuk kisah asmaranya itu dia tulis dalam puisi yang berjudul itu Romance of Antara. Itu merupakan kategori sastra lisan ya, yang monumental saat itu. Nah, untuk contoh puisinya atau syairnya itu ada Asmi alayya bima alimti fa innani samhun mukhalaqati dalam utlami. Ujilah aku, wahai kekasihku, dari apa yang engkau ketahui tentang kelakuan baikku. Sesungguhnya aku adalah seorang yang lemah lembut bila tidak dizalimi oleh siapapun. Itu salah satu contoh syair atau puisinya Antara. Kemudian selanjutnya adalah Labid bin Robi'ah. Nah, nama lengkapnya Labid bin Robi'ah ini adalah Labid bin Robi'ah bin Amr al-Mabhari. Jadi beliau termasuk penyair bangsawan, konglomerat, juga dermawan, sehingga dijuluki lelaki ladang gandum karena sukanya membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Labid ini mendapatkan julukan sebagai penyair jalanan yang hidup di dua zaman.
kalau dulu pernah saya sampaikan, ada 4 penyair Arab ya, dalam sejarah sastra Arab. Yang pertama itu Al-Jahiliyun, yaitu penyair-penyair jahili. Yang kedua adalah Al-Mukhadramun. Mukhadramun itu penyair yang hidup di antara zaman jahiliyah dan zaman Islam. Jadi Al-Mukhadramun. Sehingga Nabi bin Rabi'ah ini termasuk penyair Al-Mukhadramun karena beliau hidup di 2 zaman. Beliau lahirnya 560 Masehi, wafatnya 661 Masehi. Berarti berapa tahun itu? Sekitar 101 ya. Usianya 101 tahun. Jadi perjalanan hidupnya ada yang mengatakan 60 tahun itu beliau belum Islam, kemudian setelah itu masuk Islamnya berarti usia 61 tahun. Berarti 40 tahun Islam, 60 tahun non-Islam. Tetapi ada yang mengatakan juga di usia 90 tahun itu baru masuk Islam. Ya, untuk kebenarannya wallahu a'lam ya, itu hanya pengetahuan saja. Kemudian untuk contoh syairnya itu ala kulli syai'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil atau tidak ada apa-apanya, dan setiap nikmat tidak mustahil akan lenyap. Ini merupakan syairnya Labib yang terakhir. Karena apa? Setelah beliau masuk Islam, itu beliau sudah tidak membuat syair lagi. Karena beliau paham bahwa Al-Quran itu adalah ada yang mengatakan sastra yang tidak bisa tertandingi. Sehingga beliau sudah tidak berani untuk membuat syair lagi. Nah, itu syair yang terakhir yang beliau buat itu. Ala kulli syai'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Kemudian selanjutnya adalah Amr bin Kulsum. Nah, ini Amr bin Kulsum ini mendapatkan julukan penyair hero yang membunuh raja. Dia sangat berani sekali ya. Sehingga ada yang mengatakan itu quotes-nya, seandainya Islam terlambat datang di daerah itu, daerah Arab ya maksudnya, maka banyak manusia dan etnik Arab atau budaya Arab yang menjadi korban keganasannya. Karena dia sampai berani membunuh raja. Saking kesatrianya ya. Itu adalah salah satu contoh syairnya beliau. Waqad animal qabailu min ma'adin idza qubabun bi'abtahiha bunina. Kabilah-kabilah telah mengetahui siapa yang berbahagia. Jika berkemah di dataran luas, kami pun membangun perkemahan. Itu salah satu syairnya beliau. Kemudian yang terakhir itu ada Haris bin Hilizah. Ada yang mengatakan Hilzah, ada yang mengatakan Hilizah. Karena kalau tulisan Arabnya kan ha, lam, za, tak marbuto ya. Ada yang baca Hilli, ada yang Hil. Beliau mendapatkan julukan penyair lepra dengan wajah bertudung. Karena beliau pernah punya riwayat sakit lepra ya, akhirnya beliau selalu memakai serban atau sejenis turban seperti kalau perempuan itu berkerudung itu ya.
dengan menundukkan wajahnya. Nah, singkat cerita, pernah ditanya seorang, kenapa kok kamu selalu pakai sorban atau kerudung seperti itu. Kemudian dibukalah kerudung itu, ternyata memang wajahnya tidak elok istilahnya, karena habis sakit lepra itu tadi. Itu salah satu syairnya Haris bin Heliza. La yuqimul azizu bil baladis sahli wala yanfa'ud dalila an-nija'u. Orang mulia tidak akan tinggal di negeri yang datar. Orang lemah dan hina tidak berguna bagi orang yang cerdas yang akan berjalan cepat. Yaitu salah satu syair atau puisinya Haris bin Eliza. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait al-mu'allaqat atau syair-syair puisi-puisi yang digantung di dinding Ka'bah. Jadi sekali lagi dari beberapa referensi, entah itu ada yang mengatakan 7 atau 10, itu hanya sebagai wacana saja ya. Terlepas dari itu, kita sebagai pecinta sastra Arab itu semua untuk menambah wawasan saja, bukan digunakan untuk yang betul ini enggak, tapi kita untuk menambah referensi saja, untuk menambah pengetahuan saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Malia sebagai pemateri pada hari ini yang sudah memberikan materi yang sangat menarik pada hari ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang seperti biasa dilaksanakan di WA Group. Baik, sekarang bisa live dari Meet, kemudian kita lanjut di WA Group untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan teman-teman.